sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Ayunda dengan NPM 20101272610009 dari Program Studi Manajemen Informatika Kampus Amik Mitragama. Dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Ibu Shirley Anissa, SPD, MPDT. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu kajian pustaka. Baiklah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu kajian pustaka atau landasan teori? Landasan teori atau kajian pustaka adalah kumpulan teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Tujuan dari kajian pustaka menurut D. Cooper dalam Presswell adalah menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu. Kemudian kita masuk ke pengertian kajian pustaka. Menurut Pohan, kegiatan ini atau penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kemudian proses pencarian. Pada bagian kajian pustaka dipaparkan dengan tujuan untuk mencari tahu lebih dahulu tentang penelitian yang menjadi fokus kita dengan literatur yang ada. Dalam proses mencari tahu tersebut, proses pencarian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, belum diketahui topik penelitian yang baru atau objek kajiannya belum diteliti sebelumnya, maka menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti tersebut untuk mengolah informasi yang ada yang terkait. Kemudian proses pencarian yang sudah diketahui. Topik penelitian yang sudah diketahui atau dalam artian telah dikaji sebelumnya, maka dapat dijadikan sumber referensi. Untuk dijadikan sebagai sumber referensi tentunya haruslah diketahui bagaimana memperoleh informasi mengenai sumber tersebut. Sumber yang sudah diketahui ada yang telah dituliskan, ada pula yang belum. Sumber yang telah dituliskan maka dapat diperoleh dengan mencarinya di internet atau di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Sebagai tambahan, perlu diingat bahwa dalam mengutip teori dalam sebuah literatur, maka haruslah dicantumkan sumber di mana kita mengutipnya berupa mencantumkan nama pengarang, judul buku, halaman, dan sebagainya sesuai dengan pedoman penulisan. Kemudian ada manfaat dan fungsi kajian pustaka. Menurut Alan Brayman, beberapa poin penting mengapa kita harus membaca literatur yang sudah eksis adalah karena kita perlu mengetahui. Yang pertama, apa yang sudah diketahui tentang topik yang akan kita teliti. Yang kedua, apa konsep dan teori yang sudah diaplikasikan dalam membahas topik penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, apa metode penelitian yang sudah pernah diterapkan dalam mengkaji topik tersebut. Yang keempat, apa saja kontroversi yang berkaitan dengan topik dan bagaimana hasil studi tersebut muncul. Yang kelima, jika ada, apa saja penemuan penelitian yang saling bertolak belakang. Yang keenam, siapa saja peneliti yang sudah pernah melakukan penelitian terkait topik yang akan kita teliti. Kemudian sementara untuk manfaat dari kajian pustaka antara lain, yang pertama sebagai solusi, yang kedua landasan pengembangan instrumen, yang ketiga membuat atau menentukan kriteria, yang keempat memverifikasi hasil penelitian. Kemudian ada macam-macam. Berikut ini macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, antara lain yang pertama ada kajian pustaka penelitian kuantitatif. Teori dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan
yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antara variabel. Fungsi teori dalam suatu penelitian bisa saja sebagai argumentasi, pembahasan, atau alasan. Kemudian yang kedua, kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku yang dengan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pedoman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Yang ketiga, kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Yang keempat, kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada mempelajari apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pertanyaan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Karena itu, juga sentral bagi ilmu politik adalah apa yang disebut filsafat politik atau teori normatif. Kemudian ada sumber kajian pustaka. Yang pertama ada jurnal penelitian. Dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Kemudian yang keempat, internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan secara cepat. Yang terakhir ada penyusunan kajian pustaka. Menurut Zubaidah pada tahun 2007, dalam menyusun kajian pustaka perlu usaha untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Sumber tersebut harus relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dapat digunakan dengan menggunakan dua pola, yaitu dedukatif dan indukatif. Dengan dedukatif kita mulai dari proposisi yang berlaku umum dan memberlakukannya pada keadaan khusus, serta berlaku sebaliknya untuk indukatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan yang pertama yaitu menyiapkan butir-butir yang perlu mencatat informasi dari pustaka. Yang kedua, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari bahan kepustakaan maupun internet supaya peneliti lebih mudah dalam penyusunan. Perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Yang kedua, membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Yang ketiga, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Sekian penjelasan materi tentang kajian pustaka dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian jenis-jenis data berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dengan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Cara pengambilan data dengan metode observasi bisa dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi merupakan pengamatan yang dilakukan di mana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Peneliti ikut melakukan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan kelompok yang diteliti. Jadi, meski sedang mengamati, peneliti tidak hanya menonton tapi juga ikut membaur. Metode ini cocok untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikis seperti kesan, pemaknaan, apa yang dirasakan. Namun, metode ini juga dinilai kurang objektif. Pasalnya, ketika peneliti melakukan observasi partisipasi, orang yang diteliti atau partisipan umumnya mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. Contoh observasi partisipasi ketika meneliti adat atau tradisi pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menonton tapi juga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, observasi non-partisipan merupakan peneliti atau observer tidak ikut berpartisipasi pada aktivitas yang dikerjakan kelompok yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti hanya menempatkan dirinya sebagai penonton, berbeda dengan metode partisipasi. Pada metode ini, pengamatan dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati sehingga akurasi data bisa terjamin. Namun, perlu pengetahuan yang lebih dalam melakukan metode ini karena lebih sulit mendapatkan data apabila hanya mengandalkan pengamatan. Contoh penelitian non-partisipan adalah penelitian tentang perilaku membuang sampah sembarangan siswa di sekolah tertentu. Masih di jenis-jenis data berdasarkan cara memperoleh. Yang kedua yaitu wawancara. Metode penelitian menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Kemudian yang ketiga ada eksperimental, yaitu mempunyai pengertian sebagai suatu penelitian dengan sengaja. Peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang diukur. Lebih lanjut dijelaskan, variabel yang dimanipulasi disebut variabel bebas dan variabel yang akan dilihat pengaruhnya disebut variabel terikat. Kemudian ada prinsip-prinsip penelitian. Metodologi tersebut menjadi prinsip-prinsip dalam penelitian. Dalam karyanya Discourse on Method dikemukakan 5 prinsip metodologi penelitian, antara lain: yang pertama, membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas dua substansi, yaitu res cogitans atau jiwa bernalar dan res extensa atau jasmani yang meluas. Sekian penjelasan materi pengumpulan data dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.